Pak, dengar-dengar nih, Badan Pemeriksa Keuangan itu kemarin datang ke Bapenda ya? Iya, iya. Ngapain sih Pak? Ya, jadi gini, BPK Provinsi Kaltim kebetulan memang tahun ini 2 kali di sini. Tahun kemarin awal tahun sudah ada juga untuk memeriksa kita, terus BPKP juga sudah turun ke kita, terus tahun ini kemarin tanggal 9 itu diterima oleh wali kota, wakil wali kota Sekda maupun BPKP maupun kita, diacarakan di pendopo rumah jabatan. Di situ intinya BPK itu memeriksa kinerja pemerintah daerah khususnya Bapenda. Khususnya kaitannya dengan optimalisasi pendapatan asli daerah, khususnya menuju ke kemandirian fiskal daerah. Jadi arahnya ke sana. Jadi pemeriksaannya lebih dalam lagi. Jadi kalau tadinya sekarang lebih dalam lagi, sejauh mana pemerintah daerah bisa mengimplementasikan amanat undang-undang otonomi daerah. Ini di situ. Apa aja sih Pak yang mereka lakukan selama ini? Sekitar 20 hari ya Pak? Ya, kebetulan surat tugasnya itu kita lihat sampai dengan 6 September. Jadi sekitar 1 bulan di sini. 1 bulan. Ya, sebenarnya beliau nongkrong di sini sambil memanggil staf-staf kita, terus OPD terkait dengan PAD itu siapa saja, ada 9 OPD itu dipanggil semua nanti, di cross check apa langkah-langkah yang sudah dilakukan dan yang sudah dilakukan Bapenda itu apa sih gitu. Apakah sudah dilakukan atau belum gitu, apakah selama itu tidur saja kan gitu, kira-kira begitu. Intinya kaitannya dengan kemandirian fiskal. Nah, terkait kemandirian fiskal itu apa sih langkah strategis Bapenda? Ya, kalau kita bicara kemandirian fiskal daerah tentu sebagaimana literatur yang ada itu memang kita dari hasil pemeriksaan BPK maupun BKP kita masih kemandirian fiskal kita itu kalau dipresentasikan masih 15,90% berbanding APBD. Kalau APBD itu kan terdiri dari bahan bagi hasil, bahan KU dan bantuan keuangan provinsi maupun dari PAD. Nah, kalau nilai PAD-nya sendiri dari PAD itu berbanding APBD itu baru 15,90%. Itu masih dikategorikan sedang. Tetapi kalau mau dianggap baik, maka posisinya 25%, minimal 25% dianggap baik. Nah, itu juga dianggap mandiri, menuju mandiri. Nah, memang dari 400 sekian daerah itu belum dikatakan belum mandiri di Indonesia ya. Jadi hanya beberapa puluh saja yang dianggap mandiri seperti DKI, Surabaya, Bali itu mandiri karena memang dari sektor PAD yang paling tinggi. Kalau kita masih mengandalkan bagi hasil pusat daerah. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya strategi yang akan dilakukan Bapenda tentu kita berusaha melakukan perubahan-perubahan terutama kaitannya dengan pelaksanaan optimalisasi pajak daerah. Makanya kalau kemarin sampai tanya parkir itu bagian dari itu. Terus kalau lagi tentang kalau retribusi dari sampah dan sebagainya itu nanti dinas OPD terkait. Kalau dari sisi kami yang jelas di kondisi pandemi seperti ini memang bisa survei saja sudah bagus. Ya, alhamdulillah kita masih survei APBD kita, PAD kita bisa survei. Walaupun ada beberapa pajak memang nggak bisa diapa-apain, jadi stuck bahkan menurun seperti ruang makan, restoran dan hotel karena kondisi pandemi. Jadi sekali lagi strategi yang kita akan lakukan adalah kita berkoordinasi dengan pengusaha terutama ya, pengusaha itu kita tingkatkan
koordinasinya dengan perusahaan pemberi kerja, contohnya Alti, Wadah dan seterusnya, Tanol dan seterusnya, KPI dan seterusnya, itu kita tingkatkan koordinasi kita tingkatkan kolaborasi kita ke depan. Jadi langkahnya itu memang cuma itu. Kalau masyarakat kecil nggak bisa diapa-apain, kesian. Masyarakat kecil itu Senin Kemis istilahnya itu. Tapi kalau perusahaan masih survive karena dia profit oriented gitu. Jadi sekali lagi kita berharap perusahaan-perusahaan yang ada di Bontang ini ikut memberikan sumbangsih kontribusi pada pendapatan asli daerah. Kalau dari sisi transparansi, akuntabilitas, sekali lagi hari ini buktinya bahwa kita itu diawasi oleh semua lembaga, salah satunya yang tadi kan BPKP, Inspektorat, Kejaksaan, yang kita sudah MOU dengan Kejaksaan, sudah MOU dengan Badan Pertahanan Nasional, MOU dengan DJ Pratama. Ini salah satu strategi sebenarnya. Dengan MOU ini maka kita akan memaksimalkan tidak ada kebocoran yang bisa, artinya harus hilang kebocoran, karena semua orang tahu bahwa transparansi ini udah bagian dari good governance yang dirancang oleh pemerintah. Jadi sekali lagi langkah strategisnya Bapenda sekarang ini meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan satunya lagi integrasi. 3 hal ini yang harus kita lakukan. Nah, kalau koordinasi jelas kita tingkatkan. Kemudian kalau integrasi itu kaitan dengan tadi MOU itu. Sekarang kalau bapak-bapak atau masyarakat membayar pajak BPHTB itu sudah link dengan BPN. Nah, gitu. Nanti ke depan perusahaan ini kita akan tingkatkan lagi dengan perusahaan kaitannya dengan MOU dengan mereka, kaitannya dengan pemberi kerja catering anak-anak. Cateringnya itu akan lebih terkontrol berapa pajak yang masuk. Dan ini rencana ya Pak? Ya, jadi ini bagian dari strategi kita dalam proyek sampai setahun ini, insya Allah itu akan kita lakukan. Dan ini bagian dari visi misi wali kota kan. Kemudian integrasi itu salah satunya ya nanti KSWP namanya, konfirmasi wajib pajak. Jadi konfirmasi status wajib pajak, katakanlah ada pengusaha kadang-kadang kan sebentar buat perusahaan baru, sebentar buat perusahaan baru karena pajaknya tertinggal kan gitu kira. Sekarang enggak, atas dilihat dari nicknya saja kelihatan, oh dia nicknya ini nick nomor sekian, perusahaannya ini, ternyata ada dia ngurus perusahaan baru lagi atau perizinan baru, oh ternyata kelihatan, oh pajaknya belum mau bayar. Ini sekarang kita rancang, insya Allah dalam 2-3 bulan ini perwalinya udah terbit nanti KSWP. Iya, tadi kaitannya dengan Kementerian Fiskal, bagaimana strateginya ya. Salah satunya memang program kita itu ada namanya program Etam Bersinar. Etam Bersinar itu program kita. Jadi Electronic Tech Management berbasis kebenaran. Itu program yang isinya adalah aplikasi ini kerjasama kita dengan pengusaha kuliner. Ya, di dalamnya kita menyertakan alat namanya cash register yang di dalamnya untuk akuntansi sederhana supaya untuk mengontrol pajak rumah makan restoran. Jadi di situ nanti kita titipkan di situ. Nah, maka di sini transparansinya akan kelihatan. Jangan sampai masyarakat itu sudah membayar masuk di restoran, rumah makan bayar 10%, tiba-tiba tidak disetorkan ke kami. Nah, ini salah satunya adalah transparansi dan akuntabilitas itu kerjasama kita dengan rumah makan restoran. Pilot projectnya ada 30 rumah makan, insya Allah 30 rumah makan, insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan launching. Nah, jadi itu bagian dari strategi. Dan dari cash register itu langsung bisa online ke dashboard saya. Jadi di sini nanti langsung masuk di dashboard saya, di sini kelihatan siapapun makan jam berapapun dia akan masuk di dashboard saya. Dia makan katakanlah
100.000, maka pajaknya 10.000 itu langsung masuk di dashboard saya. Bahkan saya bisa monitor, semua masyarakat bisa monitor dari HP-nya, di Android-nya, dia bisa dilihat, oh ternyata pajaknya saya tadi 10.000 di sana tadi. Nah, ini catatannya langsung link ke tempat saya. Ini yang dinamakan integrasi tadi yang berkaitan dengan IT dan kolaborasi dengan alat yang namanya cash register dan programnya namanya ETAM bersinar, Electronic Tax Management berbasis kebenaran, yang kaitannya untuk mensupport kemandirian fiskal kita. Nah terakhir Pak, jadi apa harapannya? Ya, jadi harapan Bapenda gini, berkaitan dengan kemandirian fiskal itu, harapan kita memang kita tidak bisa bekerja sendiri, Bapenda tidak bisa bekerja sendiri. Makanya tadi konsepnya koordinasi, integrasi, kolaborasi. Nah, ini harus kerjasama, membutuhkan semua pihak turut untuk mewujudkan kemandirian fiskal itu, terutama wajib pajak dan para stakeholder harus ikut membantu ini, karena kemandirian fiskal itu menentukan sustainable kota Bontang, jadi pembangunan berkelanjutan itu didasari oleh kemandirian fiskal salah satunya. Nah, ini menjadi tugas kita bersama, bukan cuma Bapenda. Kalau Bapenda kan hanya sebagai koordinator di sektornya. Jadi tugas kita bersama, pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder. Nah, harapan saya kepada seluruh masyarakat Kota Bandung adalah ayo kita bahu-membahu. Kita bahu-membahu sama-sama menjadi warga negara yang taat pajak. Ayo bayar pajak untuk pembangunan Indonesia, khususnya Kota Bandung. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.